Inilah John. John itu seorang pekerja, orang biasa seperti kita semua. John itu bekerja di perusahaan sedang beroperasi secara lokal. Gaji itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, cukup untuk hidupnya. Dari pekerjaan dan gaji itu, John itu menghidupkan dan memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Sebagai ayah, John itu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan juga orang di sekitarnya. Ia harus pintar, rajin, menjauhi bahaya, membawa beban dan juga stresnya. John itu berharap kepada Tuhan kalau ia bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri dan juga keluarganya, sampai ia tidak bisa bekerja lagi. Tetapi semua tahu bahwa jalan yang dilalui tidak mungkin sama yang dikirakan atau direncanakan. Tahun baru 2024 mempunyai kejutan yang mengerikan bagi John dan keluarganya. Perusahaan John membuat pesta New Year yang sangat liar. John datang ke sana dan dia menemukan banyak rekan-rekannya bersorak-sorai seperti gila. Mereka membawa alkohol, alat penghiburan, dan narkoba, rokok, ganja, heroin, dan kokain. Zat-zat tersebut itu terbuat dari tanaman secara sintetis atau semi-sintetis yang digunakan untuk menghilangkan rasa otak manusia dan juga menghilangkan stres dan kebosanan. John itu bukan orang yang biasanya mengonsumsi subaktif, tetapi dia kena celaka, disemangati teman-temannya. Rekan-rekannya bilang bahwa ia orang penakut dan narkoba ini enak. Dia pertama-tama menolak percobaan, tetapi akhirnya dari semua itu dengan stres beban kerja yang menumpuk, ia mencoba salah satu narkoba. Narkoba itu membuat adiksi dan itu bukan eksepsi dari aturan ini. Sehari, seminggu, dan sebulan rasa zat itu masih berada di lidah, di saraf, di otaknya John. Itu membuat dia tidak bisa konsentrasi, tidak bisa mengontrol emosi. John mencari sumber narkoba dengan cara apapun dan waktu dia menemukan itu, masalah akan pasti lebih parah dari sebelumnya. Ia sudah mengusir teman-temannya, keluarganya pun mulai menjauhi dia juga. Kalau begini kita harus tahu kenapa. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman. Nama saya Johannes Bastian Budiman dengan NRP 32030230225 dari Prodi Akuntansi semester 1 kelas A. Jadi, habis melihat cerita itu, kita bisa mengetahui apa dampak narkoba. Mungkin orang bisa mencoba karena stres, bosan, diajak temannya, dan lain-lain sebagainya. Walaupun orang tidak merencanakan untuk melakukan narkoba, gampang sekali kena celaka jika tidak waspada. Saya sih nggak pernah mencoba narkoba, dan saya tidak mau mencoba itu selama saya hidup. Hai kawan, apakah narkoba memang begitu buruk? Apakah ada Injil yang melanggar konsumsi narkoba di Alkitab Katolik? Ya, selain dari cerita yang sudah saya narasi, walaupun Alkitab tidak membilang spesifik tentang narkoba, kita bisa melihat opini Alkitab tentang barang yang sedikit sama dengan narkoba, yaitu alkohol. Dari Injil Yesaya pasal 5 ayat 22. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Tadi sudah. Tetapi, kalau kita sudah salah, apa yang kita bisa lakukan? Menurut saya, kita harus berhenti, harus rehabilitasi. Untuk rehabilitasi, kita harus pertama melihat kenapa orang suka narkoba. Mungkin karena mereka bosan, kurang interaksi sosial, menghilangkan stres, diajak temannya, dan sebagainya. Dari ini kita bisa melihat bahwa kita harus mengganti narkoba dengan sesuatu yang lebih sehat untuk kita. Nah, keluarlah dan membuat teman, membuat koneksi sosial, ke dokter untuk bantuan, dan juga ke gereja untuk bertobat. Ini semua bisa membuat kita mengurangi adiksi kita dengan natural pada narkoba, dan harapnya menghilangkan adiksi tersebut dan tidak experience withdrawal. Nah, dan di sini saya kurasa cukup menjelaskan pandangan saya kepada narkoba. Janganlah masuk ke dalam percobaan. Have a nice day, people.